Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, alhamdulillah pada siang kali ini kita bisa berkumpul di kelas ini. Mudah-mudahan ada dalam keadaan barokah dan sehat walafiat. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak di sini akan menyampaikan sedikit materi ataupun penjelasan sedikit yang membahas tentang pertemuan kemarin mengenai riba, jual beli utang dan piutang. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, di sini ada pengertian riba. Di sini ada yang tahu apa itu riba? Oke, Bapak jelaskan sedikit. Riba secara umum didefinisikan sebagai tambahan yang diambil dari pinjaman uang yang tidak sebanding dengan jumlah yang dipinjam. Nah, jadi riba itu uang tambahan yang ditambahkan oleh seorang peminjam uang, ditambah. Tapi dengan kesepakatan tetap ya, meskipun dengan kesepakatan misalkan Abi namun 50.000, ini nah 10.000, 30.000. Nah, ada 10.000 itu disebutnya riba. Nah, di dalam Islam hukumnya eta halal. Nah, riba di Islam kabagi jadi dua. Nyata ya riba al-nasi'ah, nyata riba yang muncul dari penundaan pembayaran seperti bunga dan pinjaman. Nah, maksud riba ya dan riba yang muncul langsung misalkan kurang telat, dina sampai telatnya bakal jadi 2.000 nambah, 2.000 nambah, dina seminggu jadi 10.000. Nah, itu namanya riba. Riba al-nasi'ah. Ayo oke riba al-fadli. Yaitu riba yang terjadi karena perbedaan kualitas dalam transaksi pertukaran barang sejenis. Islam mengajarkan bahwa transaksi keuangan harus melihatkan risiko yang adil dan tidak menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, sistem keuangan bersifat riba dianggap merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jadinya riba itu haram. Salah satu contoh riba itu ada di bank konvensional yang seperti bank BRI, bank BCA dan yang lainnya lah. Adapun juga bank syariah, baik itu ada bank syariah tapi ada ribanya, itu bukan riba, tapi tambahan yang akan dikasih atau ke orang lain. Jadi yang saya baca itu tentang bank syariah, ada emang tambahan, tapi tambahannya itu tidak bersedia. Maksud saya itu tambahan. Jadi bakal dibagikan gitu ke orang lain yang mampu ataupun orang yang tidak mampu. Yang selanjutnya di sini ada jual beli, tapi kita bahas tentang jual dulu terlebih dahulu. Jual beli atau jual dalam Islam adalah suatu aktivitas bisnis yang legal dan diperbolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa pokok. Yang pertama kesepakatan, transaksi yang tidak ada unsur ketentuan. Jadilah Allah mudahnya dari Rasulullah mengenai jual, dan namanya jual itu kan pertukaran lah, bisa pertukaran antara uang dan barang ataupun barang dengan uang, gitu kan? Ya. Yang namanya jual itu kan menukarkan barang dengan uang, ada jualnya. Nah ini syarat-syaratnya adalah kesepakatan. Maksud kesepakatan ini tidak ijab kabul ya. Jadi itu pada barang yang harganya sekian, barang kajian. Nah, kesepakatan harganya sekian harus pada setuju dua dana. Nah, itu maksudnya kesepakatan. Bisa depan muka, gitu kan, bisa online, bisa yang penting ada transaksi, gitu kan. Nah, selanjutnya ada tidak berunsur penipuan. Terus atasnya kayak unsur penipuan, jadi terus terang, terus ada jelas barang apa itu sekian, kelebihannya sekian, kekurangannya sekian, terus ada dijadikan. Nah, selanjutnya ada beli. Nah, beli itu kan bukan saudara tapi pasangan sama jual ya kan? Ada jual pasti ada beli. Nah, jual itu orang yang menjual, orang yang memberikan barang gitu kan ke uang. Nah, sedangkan yang beli itu memberikan uang untuk menukarkan barang. Nah, di sini beli adalah tindakan yang dimana pembeli memperoleh hak atas barang atau jasa dengan memberikan imbalan yang setimpal. Uang
uang piutang kita. Nah, di sini harus ada sifat sosial, jadi sifat dispensasi lah gitu kan. Ulah benar-benar tempo saja teh. Kalau selesai nanti ayah lah, orang kasih keringanan lah, orang kasih waktu 2 hari lagi, 3 hari lagi, ataupun kita bisa ridokan. Gak apa-apa kalau diridokan, kalau memang benar-benar kita ridho, gitu kan. Tentang piutang itu insya Allah nanti bakal dibalas dan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin sekian untuk materi yang Bapak sampaikan tadi terkait tentang riba yang pertama, yang kedua tentang jual beli, yang ketiga tentang hutang, dan yang terakhir adalah piutang. Oke, di sini Bapak ada permainan ataupun games yang dimana game itu tentang teka-teki silat. Nah, dalam teka-teki silat itu kalian harus mengerjakan silakan bagi kelompok lah, bisa bagi 2 kelompok ataupun 3 kelompok. Buat 2 kelompok saja tidak apa-apa. Silakan Bapak sudah bagikan kertasnya, bisa diisi kelompoknya masing-masing dan kita cocokkan jawaban masing-masing nanti. Silakan bisa diisi dulu. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisi. Di sana ada 5 soal, 2 soal menurun dan 2 soal mendatar dan 3 soal menurun. Bisa diisi. Ya, silakan. Tabel apa itu ada di sana, ada silakan. Nanti kita cocokkan jawabannya bersama-sama lewat games yang ada di laptop saya. Ya, Mau bertanya, ya. kenapa riba dulu terus? Karena ada tadi kan yang sudah saya terlebih dahulu.
uang tunai, pinjam, ketika menurut uang tunai dan non tunai atau barang yang dipinjam dari orang lain. Utang, oke, kita bisa tulis utang. Jawabannya benar. Oke, selanjutnya 4 menurun. 4 menurun. Penjualan namanya. Tadi ada hutang, ada oke, jawabannya benar. Oke. Oke, yang terakhir nomor 5 adalah ilmu. Oke, untuk selanjutnya yaitu nomor 5. Nomor 5 mendasar ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang terkait dengan hubungan antara manusia dari dalilnya yang terperinci. Disebut ilmu apa? Coba. Ilmu sama. Oke, untuk soal yang tadi alhamdulillah terjawab 4, cuma salah satu juga cuma fikih sama ilmu beda kata. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kita bisa banyak mempelajari ataupun bisa mengambil hikmah terkait tentang riba ataupun yang lainnya atau tentang utang, beli jual beli dan lainnya. Oke, mungkin sekian dari Bapak.